Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada episode hari ini, video pertama yang akan aku bahas adalah video tentang kasus kematian Aksaina yang pada tahun 2015. Video kedua adalah tentang bocil viral TikTok. Video ketiga adalah tentang cuma pegang kelapa saudaranya yang juga viral TikTok. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dan disajikan dengan sebuah kasus yang pernah terjadi tahun 2015 tentang kematian seorang mahasiswa yang sampai saat ini tidak dapat ditemukan siapa pelakunya dan masih menjadi misteri gengs. Berikut akan aku beberkan beberapa fakta dan juga kronologi kejadian daripada tragedi kematian mahasiswa tersebut gengs. Pada tanggal 26 Maret 2015, jenazah Aksaina Ahadori ditemukan mengambang di Danau Kenangan Universitas Indonesia. Namun kasus pembunuhan mahasiswa jurusan biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI itu hingga kini belum terungkap. Polisi menyatakan jenazah Aksaina diperkirakan sudah 2 hari mengambang. Saat ditemukan, jenazah berpakaian sweater hitam dan celana jeans hijau lumut, memakai tas ransel dan bersepatu kets. Mulanya polisi menduga Aksaina tewas dikarenakan bunuh diri. Namun polisi belakangan menduga Aksaina tewas dikarenakan dibunuh. Pada 3 Februari 2020, Kepala Bagian Penerangan Divisi Humas Polri saat itu, Kombes Asep Adi, mengatakan jika Polres Depok kembali membuka penyelidikan kasus Aksaina dan melakukan olah TKP lagi. Namun Kapolres Depok saat itu Aziz Andriansyah membantahnya. Beberapa hari kemudian, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri saat itu, Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono, menyebut jika polisi bakalan memeriksa lokasi penemuan jasad Aksaina jika ada bukti baru dalam penyelidikan. Dan berikut akan aku beberkan beberapa fakta tentang kasus pembunuhan dari Aksaina. Yang pertama adalah sejak awal polisi sebenarnya sudah menduga jika AC atau panggilan dari Aksaina sebagai korban pembunuhan. Pasalnya di dalam tas Aksaina terdapat batu sebagai pemberat yang diduga untuk mencegah jenazah mengambang. Kedua adalah polisi sempat menduga kasus bunuh diri. Juru bicara Kepolisian Resor Depok, Inspektur 2 Bagus Suwardi, saat itu sempat mengatakan bahwa kematian Aksaina merupakan kejadian bunuh diri berdasarkan bukti kemungkinan bunuh diri pada 8 April 2015. Bukti yang dimaksud itu adalah temuan batu dalam tas Aksaina sebagai alat untuk menenggelamkan diri. Namun danau tempat jasad Aksaina terlalu dangkal. Aksaina ditemukan mengapung 1 meter dari tepi danau. Kedalaman air di titik itu hanya 1,5 meter, sedangkan 3 Aksaina adalah 1,7 meter. Fakta ketiga adalah Aksaina masih hidup saat di dalam air. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur yang mengotopsi jenazah Aksaina menemukan beberapa luka memar. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Metro Jaya saat itu, Komisaris Besar Musyafak, menjelaskan luka memar yang ditemukan itu bisa akibat dari benda tumpul, tapi bukan berarti dipukul, bisa karena terbentur oleh sesuatu yang ada dalam air tersebut. Dari hasil pemeriksaan forensik, Aksaina masih bernapas saat berada dalam air. Itu diketahui dikarenakan ada pasir dan air di dalam paru-parunya yang terhirup ketika tenggelam. Fakta yang keempat ialah polisi menyatakan Aksaina dibunuh. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat itu, Komisaris Besar Krisnamurti, mengatakan menyebut kematian Aksaina tidak wajar. Agak aneh jika ia bunuh diri, katanya. Polisi menemukan jika sepatu bagian belakang Aksaina rusak dan mengindikasikan dia diseret oleh seseorang. Selain itu, ditemukan pula lebam di wajah Aksaina. Temuan lainnya adalah ketinggian air danau UI saat itu yang lebih rendah dari tinggi korban. Fakta kelima adalah adanya surat wasiat palsu. Seorang teman Aksaina, Ahmad Jibril Jamaluddin, menyerahkan surat pendek bertulisan "Will not return from Esterni. Please don't search for existence. My apologies for everything" kepada Mardoto, ayah kandung Aksaina, ketika mencari anaknya ke kampus pada 30 Maret 2015 silam. Jibril mengaku menemukan surat itu ketika masuk dan menginap di kamar kos Aksaina sehari sebelumnya. Grafolog dari American Handwriting and Foundation di Boroh Dewi meragukan surat wasiat itu sepenuhnya ditulis oleh Aksaina sendiri. Ia pun menilai ada kejanggalan dalam tulisan itu dan menganalisinya. Menurut dia, arah kemiringan tulisan dalam kalimat perpisahan berbentuk vertikal, sedangkan kemiringan tulisan asli Aksaina diagonal ke arah kanan. Kemiringan juga ditemukan pada tantangan mahasiswa UI itu. Gaya penulisan huruf G pada kedua tulisan Deborah melingkari setiap huruf G yang ada pada surat wasiat itu. Huruf G dalam tulisan itu berbeda dengan yang tulis dalam biodata Aksaina. Gaya tulisan khas huruf itu memiliki 2 garis mengulang dekat kepala huruf, alias intinya tulisan tersebut tidak sama dengan tulisan yang biasa ditulis oleh Aksaina sendiri. Fakta yang terakhir menunjukkan adalah akun Twitter Aksaina masih aktif. Akun Twitter Aksaina tertangkap aktif sejak pekan terakhir Juni 2015, tepatnya pada 3 Juli 2015 silam. Bunyinya singkat,
yakni tes. Lantas pada Kamis 10 Juli pukul 12.32 akun itu kembali mencuitkan kalimat, "Saya sahabatnya Aceh." Pada Sabtu 11 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 akun tersebut mencuitkan kalimat agak panjang dengan nada ancaman balas dendam yang berbunyi, "Saya janji akan balas semua perbuatan kalian terhadap Aceh. Saya akan belajar menjadi kalian, tentunya melakukan hal sama dengan cara saya sendiri. Camkan itu," katanya. Aktifnya akun Twitter Aksaina membuat polisi memburu siapa mengakses dan menuliskan pesan-pesan tersebut pada akun Twitter Aksaina itu, gengs. Jadi untuk berita aksi yang terbaru, saya tak mengetahui sendiri apakah sekarang masih dilakukan penyelidikan oleh kepolisian. Namun yang pasti adalah kematian Aksaina ini masih menjadi misteri hingga hari ini, gengs. Sedangkan video kedua adalah video yang viral TikTok tentang sebuah caption yang menunjukkan hanya bocil yang main di lapangan, gengs. Ada apa dengan bocil yang main di lapangan tersebut? Ternyata di balik video tersebut ada sebuah kelompok ISIS yang terjadi di negara Afrika. Diduga kelompok tersebut menyuruh seorang bocil untuk melakukan perlamutasian alias melakukan pemotongan kelapa terhadap seorang yang diduga tawanan dari kelompok tersebut, geng. Dan kejadian ini juga terjadi di negara Afrika, gengs, karena terlihat dari orang-orang yang ada dalam video tersebut. Sedangkan untuk video ketiga adalah video yang memperlihatkan yang juga viral di TikTok, dan ini captionnya adalah, "Tega sekali bapak tersebut membawa kelapa saudara sendiri, ada masalah apa sampai sebegitunya?" Ternyata dalam video tersebut ada seorang yang habis melakukan pembunuhan terhadap saudara kandungnya sendiri, gengs. Dan ini kejadiannya juga terjadi di benua Afrika, namun tidak diketahui tepatnya di negara mana dan kapan terjadinya. Tapi yang jelas ini viral sekali di TikTok, gengs. Dalam video tersebut bapak tersebut telah membawa kelapa dan juga telah ditangkap oleh warga yang ada dalam tempat tersebut, dan tangannya juga lihat terborgol dan juga mau diserahkan ke pihak yang berwajib yang ada di sana. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif untuk menampilkan. Jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Aku juga tidak lupa minta support kalian mensubscribe channel ini karena channel ini masih sangat baru, dan agar aku lebih semangat lagi dalam mengupload dan bagikan video creepy serta viral yang lainnya kepada kalian semua. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.